Ingat, menikah bukan sekedar status. Menikah bukan sekedar gaya. Menikah bukan sekedar kita memenuhi hawa nafsu kita. Tetapi menikah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, kita masih dapat menyelenggarakan kajian online khusus untuk sobat-sobat muslim, muslimat dimanapun berada, dan khususnya adik-adik kita, teman-teman kita remaja Masjid An-Nur. Mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam rahman dan rahimnya. Insya Allah, di tema kita yang kali ini, pada seri pranikah yang kelima, insya Allah kita akan mengangkat tema yang berhubungan dengan perlukah kesepakatan pra-pernikahan. Kehidupan tersempurnakan dengan menikah. Sebagaimana menikah itu adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan, dan banyak hadis-hadis Rasulullah yang menekankan tentang bagaimana seharusnya ketika seseorang ini menjalankan sebuah pernikahan. Namun yang kita angkat pada tema kita kali ini, ketika kita akan menikah, perlukah adanya sebuah kesepakatan? Kesepakatan ini dalam bahasa Arab kita kenal dengan al-muwafaqah. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik antara wanita maupun antara pria. Baik kesepakatan itu berupa mahar, kesepakatan tentang kapan waktu pernikahan, kesepakatan tentang pekerjaan yang akan dilakukan ketika akan menikah. Kesepakatan inilah yang menjadi sebuah renungan untuk kita. Apakah ini diperlukan ketika kita akan melangsungkan sebuah pernikahan? Mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan nikah bersyarat. Ada sebagian orang yang ketika akan memberlangsungkan sebuah pernikahan, dia akan mengajukan sebuah syarat. Yang syarat dalam pernikahan ini tentunya harus diikuti, ditaati. Dan ketika itu tidak ditaati, maka pihak wanita atau pihak istri bisa mengajukan sesuatu yang disebut dengan gugatan, ya, atau pengunduran diri. Nah, ada yang juga mungkin kita kembangkan kepada pernikahan yang dikenal dengan nikah misyar atau miswar. Yang pernikahan ini tentunya pernikahan yang dilakukan dengan berbatas, entah berbatas waktu, berbatas tempat, situasi dan kondisi dan sebagainya macamnya. Nah, tapi kami akan lebih fokus dalam kajian ini pada pernikahan yang dilakukan, dan ketika pernikahan itu dilakukan sebelumnya sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang akan menikah, dia mengajukan beberapa hal. Dan hal-hal pernikahan itu tentunya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namun ada satu hal, meskipun ini terjadi perdebatan terkait dengan nikah bersyarat atau tidak bersyarat. Tapi yang kita inginkan di sini, banyak adik-adik muda kita, teman-teman kita yang ketika akan menikah, mereka merasa takut.
takut tidak mampu memenuhi persyaratan itu. Sebagai contoh misalnya uang panai. Ini terjadi seperti di Sumatera, di Medan, di Riau, yang mungkin persyaratan uang mahar terlalu tinggi. Uang panai atau uang asap, uang dapur, ini juga terlalu tinggi. Bahkan seperti yang terjadi di Sulawesi, wanita cukup mahal, sehingga berat bagi kaum laki-laki untuk menikah. Dan ini menyebabkan kaum laki-laki tidak menikah, bahkan menikah di usia tua, hanya karena dia berusaha untuk memenuhi apa yang disebut dengan mahar atau panai tadi, atau uang syarat itu tadi. Kami kembalikan kepada hakikat pernikahan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Ingat, ada titik kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu bukan hanya pada satu pihak, tetapi kemaslahatan untuk kedua belah pihak, antara suami dengan istri. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang mendatangkan keberkahan. Kalaulah pernikahan itu mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara bukti-bukti kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup kalian, azwaj. Untuk apa pasangan-pasangan hidup ini? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Fahami baik-baik, kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan yang nantinya mendatangkan kemaslahatan, yang mendatangkan ketenangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu kemudian Allah menjadikan untuk kalian mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, saling mengasihi. Tentunya kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan yang mendatangkan sikap bagaimana kita saling mengasihi, saling menyayangi di antara kedua belah pihak. Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu diperlukan? Kesepakatan untuk mencari hari yang baik. Akankah hari yang baik ini menentukan sakinah, mawaddah, warahmah? Kesepakatan untuk tidak menikah di bulan-bulan yang diharamkan. Teman-teman bisa melihat, bulan Muharram, tidak banyak orang-orang yang berani untuk melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, sehingga mencari hari yang baik. Pertanyaannya, apakah kesepakatan dengan mencari hari yang baik dan menafikan untuk menikah, meniadakan untuk menikah di bulan-bulan yang diharamkan, ini menjamin kehidupan kita sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, maksud kami di sini, kesepakatan dibangun ketika akan melangsungkan pernikahan adalah kesepakatan yang benar-benar dihalalkannya farj seorang wanita. Itu dikarenakan ada titik kemaslahatan yang dibangun dalam kehidupan berkeluarga nanti. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari yang 2721 dan hadis Muslim yang termaktub dalam 1418 menyebutkan, "Inna ahaqqa asyurut," sesungguhnya syarat yang paling layak, yang paling dibenarkan untuk diberlangsungkan pernikahan, antuwaffa mastahlaltum bihi al-furuj, yaitu persyaratan yang ketika diajukan, maka persyaratan atau kesepakatan itu adalah kesepakatan yang lebih diutamakan untuk menghalalkan farj. Sebagai contoh, banyak yang tidak bisa memahami dalam posisi mahar. Mahar mintanya sesuatu yang mahal. Sebagai contoh, mahar mintanya rumah. Mahar mintanya adalah ibadah haji. Mahar mintanya adalah kendaraan. Ini mahar yang susah untuk dijangkau. Padahal sebaik-baiknya pernikahan itu adalah yang maharnya mudah untuk didapat, yang maharnya tidak begitu mahal, artinya murah, terjangkau, dan yang mudah rahimnya. Itu adalah sesuatu yang lumrah.
yang tidak memberatkan, yang meringankan. Tetapi banyak yang membangun persyaratan-persyaratan, yang persyaratan atau kesepakatan yang dibangun ini memberatkan kedua belah pihak. Dari sini poin pertama yang kita ambil, silahkan membangun kesepakatan ketika akan pranikah, tapi dengan syarat kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan yang tidak memberatkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pasangan. Yang kedua, kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan yang tidak sama sekali bertentangan dengan aturan dan syariat agama Allah. Sebagai contoh yang tadi kami mukaddimahi, ada pernikahan yang dikenal dengan pernikahan mitar atau miswa, yaitu menikah tetapi bersyarat. Terjadi kesepakatan pranikah, dan ini banyak dilakukan bagi teman-teman sahabat kita yang berpoligami. Saya menikahi Anda, tetapi dengan syarat. Hanya status Anda sebagai istri, tetapi tidak untuk ditiduri, tidak untuk bermalam, tidak untuk dinafkahi, tidak untuk dikunjungi sekian waktu, tidak. Sehingga muncul persyaratan. Nah, ini tentunya perlu dipertimbangkan. Apakah ini bertentangan dengan aturan dan syariat agama Allah? Ada nikah nahariyah, yaitu si fulan menikahi seseorang, tetapi hanya untuk di waktu siang, tetapi di waktu malam tidak. Nah, pertanyaan yang menjadi renungan untuk kita, apakah kesepakatan yang dibangun ini mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga? Ingat, menikah bukan sekedar status, menikah bukan sekedar gaya, menikah bukan sekedar kita memenuhi hawa nafsu kita, tetapi menikah mengangkat derajat orang yang kita nikahi. Menikah mengangkat kemaslahatan, keberkahan kehidupan. Hidup ini semakin baik, harta yang kita miliki ini semakin bermartabat, bermanfaat. Derajat kita ketika kita menikahi semakin dewasa kita, semakin luas cara pandang kita. Sekalipun seorang muslim, itu dia bergantung kepada syarat yang dia bangun. Tetapi bukan artinya syarat ini yang menyusahkan, yang menyulitkan. Silahkan bangun kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tetapi bukan kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat. Tidak boleh ada terzalimi antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada kezaliman di antara kedua belah pihak keluarga besar dari kedua belah pihak tadi. Tetapi yang dilakukan sesuai dengan tuntunan dan aturan syariat agama Allah. Yang ketiga, bangunlah kesepakatan ketika akan menikah. Kesepakatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, menikah, sebelum dia menikah, dia dalam keadaan orang yang tidak pernah mau belajar agama Allah. Dia tidak pernah mau mengikuti aturan syariat agama Allah. Tidak mau sholat berjamaah, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau menghafal hadis dan menghafal ayat-ayat Allah, tidak mau sholat berjamaah. Tapi ketika terjadi kesepakatan pernikahan, ini semakin bertingkat. Wanitanya berjilbab, dia mau berbusana muslimah, dia mau belajar Al-Quran, dia mau mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Dia mengantarkan keluarga ini menjadi keluarga yang lebih berkah. Ini kesepakatan yang dibangun, tetapi lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bangunlah kesepakatan dalam menikah, kesepakatan yang menjadikan orang ini semakin bertakwa, semakin meningkat derajat ketakwaannya. Allah mengingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Bangun ketakwaan ini menjadi asas, pondasi, dasar yang meningkatkan dirinya dengan kesepakatan yang dia bangun. Dan kesepakatan ini akan semakin menjadikan dirinya lebih taat kepada aturan agama Allah dengan pernikahan. Yang terakhir, yang kelima, kesepakatan yang diridhai oleh Allah. Diikhlaskan yang dilakukan ini hanya karena Allah. Berarti butuh keikhlasan, butuh kesepahaman, butuh kesepakatan yang benar-benar ihdarun lillah. Menghadirkan hatinya
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, rekan-rekan dari remaja Masjid An-Nur Sidoarjo, mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat dapat membangun bahtera kehidupan rumah tangga untuk semakin lebih dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Dan mudah-mudahan siapapun sahabat muslim yang mendengar YouTube kami pada kesempatan ini, bangunlah kesepakatan meskipun itu menjadi polemik, menjadi perdebatan. Haruskah nikah ini bersyarat? Haruskah membangun persyaratan ketika kita akan menikah? Haruskah ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dibangun ketika pernikahan itu kita jalani? Itu tidak menjadi sesuatu yang lebih penting. Tapi ingat yang paling lebih penting, menikah yang mendatangkan kehidupan ini semakin bermaslahah, mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun yang menjalaninya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa komentar, jangan lupa berdiskusi di YouTube kami. Silahkan berdebat, berdiskusi, tukar pikiran tentang kesepakatan-kesepakatan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang itu insya Allah menjadikan pernikahan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah meridai pernikahan kita bagi yang sudah menikah. Dan semoga Allah selalu menggiring kehidupan ini kepada kehidupan yang lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ketika pernikahan itu akan kita lakukan. Buat adik-adik yang belum menikah, segera menikah. Tapi ingat, karena kemaslahatan semata-mata lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.